Baiklah, saya akan membahas soal ulangan harian jarak dalam ruang. Ini soal pertama, yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Tentukan jarak titik H ke garis AC, ya kan? Jadi jarak titik H ke garis AC berarti AC ini adalah diagonal sisi. Kita buat dulu garis AC, lalu kita buat pertengahannya. Nah, kita proyeksikan H ke tengah-tengah AC. Nah, H diproyeksikan ke tengah-tengah AC berarti panjangnya HI. Ini merupakan proyeksi tegak lurus. Ini bisa dilihat dengan menginputkan angle, ya, angle dari HIA. Oke. Nah, dilihat di sini sudutnya 90 derajat, berarti jarak titik H ke garis AC adalah panjang proyeksi HI atau panjang garis HI. Nah, untuk mendapatkan panjang dari garis HI ini yang merupakan jarak antara titik H ke garis AC, maka kita buat dulu segitiga yang di dalamnya terdapat unsur H dan garis AC. Nah, maka dapat dilihat di sini ada segitiga ACH, di mana ini segitiga sama sisi. Maka cara mencari panjang garis HI kita lihat pada slide berikutnya, yaitu lihat ini, maaf. Nah, panjang HI adalah, kita menggunakan Pitagoras saja karena di sini sudutnya 90 derajat. Berarti kita bisa ambil setengah bagiannya di sini atau yang di sini. Nah, kita ambil yang HA ini, ya. Berarti HA berpangkat 2 dikurang AI berpangkat 2, karena ini berada di tengah, otomatis AI sama dengan IC, berarti 8 akar 2 dibagi 2. Makanya di sini 4 akar 2. Nah, panjang HA-nya 8 akar 2 jelas. Maka ketika ini diselesaikan, maka akan menghasilkan nilai 4 akar 6. Berarti jawaban ulangannya itu adalah 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB 6 akar 2. AB adalah panjang sisi alas, jadi sama semua panjangnya. Kemudian AT 10 cm, AT 10 cm berarti semua titik tegak, rusuk tegaknya itu 10 cm, ya, atau sisi tegaknya 10 cm. Apabila P titik tengah CT, ini titik P berada di tengah-tengah CT, maka tentukan jarak titik P ke diagonal sisi BD. Maka kita akan menentukan jarak titik P ke diagonal BD. Nah, diagonal BD kita buat dulu garis yang menghubungkan titik B dan D, lalu A ke C, lalu kita buat titik perpotongannya yaitu titik O. Nah, titik O, titik P kita proyeksikan ke BD pada O ini, berarti PO merupakan jarak titik P ke diagonal BD. Maka tentu POP ini siku-siku. Nah, kita lihat di sini, karena ini aplikasi menggunakan desimal sementara soal menggunakan rasional, berarti pasti akan ada perbedaan sedikit kalau kita mencari angle-nya, sudutnya POB, ya, POB
tapi tidak akan jauh-jauh dari 90 cm. Nah, lihat hanya beda 0,1. Jadi ini memang tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi PO adalah jarak yang dimaksud. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita akan pindah ke slide. Saya besarkan dulu slide-nya, lalu saya slideshow. Nah, lihat T tadi ini merupakan puncak limas ya kan, sementara OC ini adalah setengah dari diagonal sisi. Nah, panjang diagonal sisi itu kan adalah A akar 2, sementara sisi alasnya tadi 6 akar 2, berarti panjang diagonal sisinya yaitu AC itu 6 akar 2 dikali 2, berarti 2 akar 2 kali akar 2 jadi 2 kali 6 12, sementara OC adalah setengah dari diagonal sisi, maka OC ini adalah 12 dibagi 2 yaitu 6 cm. Nah, sekarang tinggi TO pada soal belum diketahui, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Terlihat dia segitiga siku-siku di O, maka panjang TO adalah TC berpangkat 2 dikurang OC berpangkat 2. Berarti TO nya adalah 8 cm. Itu merupakan tinggi limas. Lalu kita fokuskan pada segitiga OCT. berarti segitiga yang besar ini. Segitiga OCT ini kongruen dengan segitiga P aksen PT. P aksen PT kongruen ya. Sama-sama siku-siku di P aksen, sementara yang segitiga besarnya siku-siku di O. Nah, karena kongruen maka kita bisa buat perbandingan bahwa TP yang merupakan sisi miring sama kongruen dengan TC, maka TP berbanding TC. Lalu P aksen merupakan alas berbanding dengan alasnya juga yaitu OC. Maka kalau ini kita selesaikan ini menggunakan perkalian silang biasa saja, berarti PP aksen sama dengan 6 kali 5 30 dibagi 10 berarti 3. Berarti panjang PP aksen ini adalah 3 yang garis putus-putus ini. Lalu kita lihat segitiga P aksen PT. P aksen PT. Dia siku-siku di P aksen. Berarti untuk mencari panjang P aksen ke T, kita gunakan juga rumus Pythagoras. Berarti TP berpangkat 2 dikurang PP aksen. PP aksen tadi tingginya panjangnya 3, maka kita bisa substitusi langsung ke sini. Berarti panjang P aksen T itu adalah 4. Karena P aksen T 4, sementara panjang OT 8, berarti P aksen O juga 4 cm. Kemudian kita lihat segitiga P aksen OPT. P aksen OPT. Siku-siku di P aksennya, siku-siku di sini. TO itu panjangnya tadi 8 kan ya. Sementara P aksen T, nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi ini ya. Sudah ya. Nah, lalu bagaimana cara mencari panjang PO? Otomatis PO atau OP sama dengan akar OP berpangkat 2 ditambah PP aksen berpangkat 2. Ini siku-siku di sini, sementara OP adalah sisi miringnya. Jadi pakai Pythagoras juga, sehingga didapatkan OP sama dengan OP aksen pangkat 2 tadi. Ini 4 berpangkat 2 16. PP aksennya ini 3 pangkat 2 9, berarti akar 25. Akar 25 adalah 5 cm. Berarti panjang OP adalah 5 cm. Soal nomor 3.
Diketahui limas TABC dengan AB, AC, BC yang merupakan sisi alas panjangnya 12 cm dan TA, TB, TC yang merupakan sisi tegak panjangnya 10 cm. Jarak dari titik T ke bidang ABCD. Jadi yang ditanyakan adalah jarak T ke bidang ABCD. Nah, untuk memproyeksikan titik T pada bidang ABCD secara tegak lurus, maka kita membuat dulu garis berat segitiga. Sebelumnya kita buat titik tengah di tiap sisi-sisi alas. Oke, lalu kita hubungkan tiap titik tengah ini dengan titik sudut alas seperti ini, B ke D, lalu F ke C. Nah, di sini terlihat ada titik potong pada bidang ABC sini. Lalu kita sambungkan antara titik T dengan G. Kita ganti ini G, kita ganti pakai titik O. Supaya jelas bahwa dia adalah pusatnya. Nah, berarti titik T, jarak titik T ke bidang ABC, jika kita proyeksikan titik T ke bidang ABC, maka proyeksinya ada di titik O. Jadi panjang yang dimaksud adalah tinggi limas itu sendiri, yaitu TO. Kita buat dulu garis TO, T ke O. Nah, sekarang kita rubah dulu sudut pandangnya supaya lebih kelihatan ya, ini ya, TO. Nah, TO di sini kita lihat di sini dia merupakan segitiga siku-siku ya. Oke, segitiga siku-siku. Sorry, ini saya ganti jadi Ki aja karena saya sudah terlanjur mengetik Ki untuk pembahasannya. Oke. Berarti TQ ini merupakan panjang titik T atau jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, bagaimana cara mencari tinggi limas ini atau TO nya? Yaitu kita lihat ini, saya tampilkan slide-nya. Nah, jadi ini tadi adalah pertengahan dari alas. Jadi titik-titik pertemuan garis-garis berat segitiga itu ada di titik Q. Sementara T adalah puncak limas dan T ke Q itu adalah jarak yang dimaksud, berarti kita akan mencari panjangnya TQ. Lalu AT itu tadi adalah sisi tegaknya yaitu 10 diketahui di soal. Sementara AQ yaitu 4/3. AQ itu merupakan 2/3 AP. Oke, baik. Saya akan langsung menjelaskan. AP itu sama dengan AB berpangkat 2 dikurang BP berpangkat 2. Nah, P yang dimaksud di sini adalah titik tengah dari sisi-sisi alas ya. Sisi alas. Jadi kalau saya tampilkan gambarnya lagi tadi ini. Nah, yang dimaksud P itu adalah yang di sini ya. Ini P. Saya akan ganti ini.
supaya lebih jelas, supaya sinkron dengan penjelasan. Nah, jadi untuk mencari AP atau panjang A ke P, maka kita bisa menggunakan segitiga APB, di mana APB itu dia siku-siku pada P. Nah, maka untuk mencari AP jelas adalah AB berpangkat 2 dikurang BP berpangkat 2. Ini sudah jelas ya siku-siku, karena ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini mudah saja ya, langsung memasukkan tadi bahwa AB-nya 12 pangkat 2, BP-nya 6. Kenapa? Karena pertengahan dari sisi alas berarti 12 bagi 2, 6. Kita selesaikan, maka hasilnya adalah 6 akar 3 cm. Nah, kemudian AQ itu sama dengan 2/3 AP. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana itu 2/3 AP. Kita lihat gambarnya. Nah, AQ itu merupakan 2/3 AP. Ini kembali pada teorema dari garis berat segitiga, di mana garis berat segitiga itu 1/2. Berarti ini 2, ini 1, berarti ini keseluruhannya adalah 3. Maka panjang AQ merupakan 2 bagian dari 3 bagian ini, makanya 2/3 AP. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini 2/3 AP, jelas ya di situ ya. Nah, kita substitusi saja AP-nya tadi 6 akar 3, maka dihasilkan 4 akar 3 cm. Maka setelah kita dapatkan panjang AQ, nah sudah sangat mudah untuk menentukan TQ atau jarak yang kita akan cari dengan menggunakan segitiga siku-siku juga. Jadi 10 berpangkat 2 dikurang 4 akar 3 berpangkat 2. Sebagai berikut, jika diselesaikan maka hasilnya adalah 2 akar 13 cm. Saya kira sudah sangat jelas ya. Soal nomor 4 yaitu diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai sisi 4 cm. Titik P adalah titik tengah CD, ini ya, titik P. Lalu titik Q titik tengah EH, titik R titik tengah BF. Mana BF ini? BF di sini R. Yang ingin diketahui adalah jarak titik P ke panjang garis QR ini. Nah, otomatis kita hubungkan dulu ketiga titik tengah sisi tadi ini, PQR membentuk sebuah segitiga. Nah, lalu kita ambil atau kita lukiskan titik tengah dari garis QR. Sebut dia P aksen. Maka panjang P aksen ini merupakan jarak yang dimaksud. Nah, untuk lebih menegaskan lagi, meyakinkan bahwa memang benar P aksen adalah proyeksi titik P tegak lurus terhadap bidang
terhadap garis QR, maka kita periksa sudutnya. Sudut P aksen R sama dengan 90 derajat, berarti sudah benar di sini. Nah, sekarang kita periksa panjang dari PQ, QR, dan RP. Nah, ini bisa kita cari dengan untuk mencari panjang QR, tentu kita harus tahu terlebih dahulu panjang QF. Berarti kita bisa buat segitiga ini QF. Berarti kalau kita fokuskan ke segitiga QFR, maka dia siku-siku di F, maka kita bisa dapatkan panjang dari QR. Nah, sementara QF kan belum diketahui, berarti QF bisa dicari dengan melihat segitiga QFE, dia siku-siku di E. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasannya saya akan bahas di sini. Kita tampilkan dulu slide-nya. Oke, panjang QF tadi, QE berpangkat 2 merupakan bidang atas tadi. QE itu adalah setengah dari EH 2, EF itu adalah sisi 4, maka QF panjangnya akar 20. Sementara QR tadi dengan memperhatikan segitiga QFR, dia siku-siku di F, maka panjang QR sama dengan QF berpangkat 2 ditambah FR berpangkat 2. Kita substitusi saja angkanya. FR juga tadi adalah setengah dari sisi, makanya 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Diketahui bahwa PQ, QR, dan RP itu adalah segitiga sama sisi. Ini bisa dicek, silakan dicek sendiri ya, bahwa benar tidak ini adalah segitiga sama sisi. Kemudian untuk mencari jarak titik P ke garis QR pada bidang PQR ini ialah ruas garis P aksen. Jadi P aksen ini tadi adalah merupakan titik tengah atau midpoint dari QR. Maka tentu 2 akar 6 tadi akan terpecah menjadi akar 6, akar 6. Nah, ini karena siku-siku di sini jelas ini lebih mudah, sudah lebih mudah kita menggunakan Pythagoras saja. Jadi PP aksen sama dengan PQ berpangkat 2. Ini ya. Kita ambil segitiga yang ini, boleh juga yang di sini. Dikurang QP berpangkat 2. Kita masukkan nilainya, maka didapatkan hasilnya akar 18, yaitu 3 akar 2. Jadi penulisannya di jawaban Anda harusnya 3 akar 2, tidak pakai huruf besar. Baik, ini nomor 5. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 2A. Jika titik P berada pada perpanjangan garis GH sehingga HG sama dengan GP, maka tentukan jarak titik G ke garis AP. Kita lihat pembahasannya. Jadi gambarnya seperti ini, di mana titik P terletak pada perpanjangan dari garis HG sehingga HG sama dengan GP, berarti rusuknya tadi 2A, maka HG 2A, GP juga 2A. Lalu informasi selanjutnya adalah kita menentukan titik G ke garis AP. Jadi titik G ini ke garis AP, maka kita tarik garis dari titik A ke P. Nah, lalu kita membuat garis dari titik G ke R ya. G ke R itu adalah diagonal ruang. Kemudian antara garis AP dan GR terdapat titik potong, kita sebut sebagai titik G aksen. Nah, jarak titik G pada garis AP ini diwakili oleh panjang dari G aksen.
kita bisa lihat G aksen P sudutnya 90 derajat. Nah, untuk menghitung panjang G aksen, maka kita akan melihat segitiga AGP. Tentu kita harus ketahui dulu panjang dari AP. Panjang AP kita bisa mencari dengan rumus Pitagoras dengan memperhatikan segitiga PAQ siku-siku di Q. Nah, tentu karena panjang AQ belum diketahui, maka kita cari dulu panjang AQ. Panjang AQ dengan memperhatikan segitiga ARQ, dia siku-siku di R. Maka dengan menggunakan Pitagoras kita akan dapatkan panjang AQ. Kita lihat pembahasannya. Jadi ini adalah segitiga AGP. Kita keluarkan ya yang ini. Segitiga AGP, kita keluarkan gambarnya seperti ini. Dari jarak G ke AP adalah GG aksen, dimana AQ ini tadi AQ kita cari dengan segitiga ARQ Pitagoras, maka dihasilkan hasilnya adalah 2A akar 5. Kemudian AP-nya dengan memperhatikan segitiga APQ, maka dengan menggunakan Pitagoras kita dapatkan hasilnya 2A akar 6. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tuliskan AQ tadi adalah sama dengan 2A akar 5. Kemudian AP-nya adalah 2A akar 6, berarti AP 2A akar 6 kita tuliskan di sini. AG itu adalah diagonal ruang, rusuk akar 3 berarti 2A akar 3. Oke. Nah, untuk GP sendiri kita lihat GP adalah sisinya, berarti GP ini adalah 2A. Kemudian dengan menggunakan aturan kosinus, maka kita bisa mendapatkan nilai cos A. Cos A yaitu ini sudah kita pelajari di kelas 11 di matematika peminatan ya, trigonometri kalau tidak salah. Jadi Anda bisa ulang lagi flashback pembelajarannya untuk aturan kosinus. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus maka didapatkan nilai cos A, berarti di sini sudutnya adalah 4/3 akar 2. Nah, kalau cos A-nya 4/3 akar 2, berarti ini juga bisa menggunakan Pitagoras, kita bisa dapatkan nilai sin A-nya sama dengan 1/3. Untuk cos ini adalah sisi alas per miring, sementara untuk sin adalah sisi hadapan per miring. Oke. Nah, ini nilainya adalah 1/3. Anda coba buktikan sendiri saja ini ya, antara cos A dengan nilai sin A ini dengan menggunakan segitiga. Nah, dengan membandingkan luas dari segitiga APG GG aksen, jadi kita mau bandingkan luas ini AP GG aksen ini ya, sama dengan setengah AG sama dikali AP sin A. Ini adalah rumus luas segitiga semuanya. Jadi ini keduanya ini sama nilainya. Jadi setengah AP dikali GG aksen yang saling tegak lurus, alas tinggi ya kan, setengah alas kali tinggi rumus segitiga sama dengan setengah AG dikali AP sin A. Ini aturan sin ya, pakai aturan sin, maka didapatkan 2A akar 6. Kita substitusi saja AP nya tadi, lalu AG nya 2A akar 3, sin nya 1/3. Jadi kalau kita selesaikan ini, kita dapatkan nilai GG aksen sama dengan 2A/3 akar 3. Anda silahkan jabarkan sendiri ini, sehingga hasilnya nanti GG aksen sama dengan 2A/3 akar 3. Nomor 6, kubus ABCD EFGH rusuk 4 cm.
titik P pada perpanjangan AB sehingga BP 8 cm, titik Q pada perpanjangan FG sehingga GQ sama dengan 4 cm. Tentukan jarak P ke Q. Nah, baik, mari kita gambarkan dulu kubusnya. Ini ya. Setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan titik P, di mana P pada perpanjangan AB dengan panjang 8 cm. Lalu Q pada perpanjangan FG dengan panjang GQ sama dengan 4 cm. Lalu kita buat garis yang sejajar dengan GQ pada bidang alas, yaitu CR. Nah, kemudian kita hubungkan Q dengan R. Lalu kita hubungkan R ke P, P ke Q. Nah, setelah kita buat gambarnya, kita lihat di sini bahwa PRQ segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di R. Lalu untuk segitiga RBP juga segitiga siku-siku, dia siku-siku di B. Dan untuk mengetahui apa benar dia siku-siku, untuk lebih meyakinkan Anda bisa buat benda tiruannya di rumah ya. Kemudian Anda cek apa benar ini 90 derajat. Karena memang tantangannya belajar bangun 3 dimensi itu adalah bentuknya atau gambarnya 3 dimensi tapi digambarkan dalam dimensi 2. Jadi butuh daya imajinasi untuk membayangkan bahwa ini terbentuk sudut 90 derajat. Karena kalau dilihat dari perspektif secara mata biasa saja, ini kan agak miring ya, tidak tegak lurus, tapi sebenarnya ini tegak lurus. Oke, untuk mencari panjang PQ kita memanfaatkan rumus Pitagoras. Berarti PQ berpangkat 2 sama dengan RQ berpangkat 2 ditambah RP berpangkat 2. RQ diketahui panjangnya 4, sementara RP belum diketahui. Maka kita harus terlebih dahulu mencari RP memanfaatkan segitiga PBR siku-siku di B. Berarti panjang PR sama dengan BP berpangkat 2 ditambah BR berpangkat 2. BR ini panjangnya 8 cm, sementara BP juga 8 cm. Berarti panjang dari RP ini sama dengan 8 akar 2 cm. Lalu kita berpindah ke segitiga PRQ. Maka segitiga PRQ yaitu PR berpangkat 2 ditambah RQ berpangkat 2. PR-nya tadi 8 akar 2, RQ-nya 4. Jadi 8 akar 2 berpangkat 2 128, 4 berpangkat 2 16, kemudian kita tambah sama dengan 12. Jadi jarak PQ adalah 12 cm. Nomor 7, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang B, D, E. Jadi gambarnya kita gambarkan dulu kubusnya, kemudian kita hubungkan titik-titik B, D, E sehingga dia membentuk bidang B, D, E. Lalu karena BDE ini menyentuh alas, maka kita hubungkan dulu titik A ke titik C. Nah, di sini akan ada titik potong antara AC dengan BD yaitu titik O. Kemudian kita buat lagi garis dari titik E ke titik O. Sehingga kita tarik garis ini, lalu kita tarik garis dari titik A menuju garis EO. Garis EO ini berada pada bidang BDE. Kita hubungkan. Maka jarak dari titik A ke bidang BDE ini adalah ruas garis AP. Nah, bagaimana cara mencari panjang AP? Mari kita lihat. Jarak A ke bidang BD adalah AP. Maka AO itu adalah setengah dari diagonal sisi, yaitu A akar 2/2
sisinya tadi adalah 6, maka setengah kali 6, 6 kali setengah 3, 3 akar 2. Kemudian O ke E, ini ya, panjang garis ini, kita bisa gunakan segitiga siku-siku dengan memperhatikan segitiga AOE. AOE, dia siku-siku di A. Maka panjang OE adalah AO berpangkat 2 ditambah AE berpangkat 2. Maka sama dengan akar 3 akar 2 pangkat 2 untuk AE. Ini ya, A ke E. Sorry, AO ini terbalik ya, penempatannya terbalik, tapi tidak merubah nilainya. Jadi AO 3 akar 2 berpangkat 2, AE nya 6 pangkat 2, karena AE adalah sisi, sama dengan 18 ditambah 36 sama dengan akar 54. Jadi panjang OE nya kalau disederhanakan jadi 3 akar 6 cm. Kemudian untuk mencari panjang AP, kita membandingkan luas segitiga. Jadi kita akan melihat segitiga AOE, segitiga ini ya, AOE dengan segitiga A, ini ya, AOE, ini sini AOEP yang saya maksud. Jadi kita keluarkan segitiga ini, AOE dengan titik P nya ini. Jadi yaitu setengah AO dikali AE sama dengan setengah OE dikali AP. Jadi sisi-sisi yang saling tegak lurus dikalikan ya. Oke, sama dengan ini termasuk salah satu rumus dari luas segitiga ya. Sisi-sisi yang saling tegak dikali setengah itu adalah luas segitiganya. Maka kita substitusi nilai AO, yaitu 3 akar 2, AE nya 6, kemudian seterusnya ini OE nya 3 akar 6, ini ya tadi. Kemudian yang ingin kita ketahui adalah AP. Maka AP sama dengan sebagai berikut, 3 akar 2 dikali 6, jadi setengahnya ini kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi sisa ini 3 akar 2 per 6 dibagi 3 akar 6. Kemudian ini 3-nya bisa juga kita hilangkan karena saling meniadakan, atau kalau dibagi dia sama dengan 1 ya kan. Kemudian ini sisanya 6 akar 2. Di sini bersisa akar 6. Kita rasionalkan dengan mengalihkan atas dan bawah dengan akar 6. Maka kita dapatkan 6 akar 12 per 6 sama dengan akar 12 sama dengan 2 akar 3 cm. Jadi panjang A atau jarak titik A ke bidang BDE adalah ruas garis AP, yaitu 2 akar 3 cm. Nomor 8, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC, sehingga CP berbanding DP sama dengan 1:3. Tentukan jarak titik P ke bidang BDHF. Pertama-tama kita gambarkan dulu kubusnya, lalu kita melukis bidang BDHF, merupakan bidang diagonal dari kubus ABCDEFGH. Ini ya bidangnya. Lalu titik P berada pada perpanjangan DC, di mana CP berbanding DP adalah 1:3. Berarti panjang CP adalah 6.
Kenapa 6? Karena DC ini 12. Sementara ini, karena ini perbandingannya adalah 1 berbanding 3, berarti ini dibagi 2 lagi, berarti masing-masing 6. Berarti jarak CP adalah 6. Nah, lalu kita mau mencari panjang atau jarak titik P ke bidang BD HF. Saya ulangi tadi, ini di sini kenapa 6 ya? Kenapa 6? Karena panjang DC ini adalah 12. Sementara diketahui di soal P berada di perpanjangan DC, sehingga CP berbanding DP itu adalah 1:3. Berarti karena DC-nya ini adalah 12 dan ini merupakan 2 bagian dari garis DP, maka ini dibagi 2, hasilnya adalah 6. Berarti CP juga 6. Nah, lalu kita lukis juga perpanjangan garis AD, yaitu kita sebut sebagai garis Q. Lalu kita hubungkan Q dengan P ya. Setelah kita hubungkan ini, kita juga melukis garis diagonal sisi pada alas. Di sini ada titik potongnya yaitu O. Jadi jarak dari titik P ke bidang BDHF yang dimaksud di sini adalah ruas garis P aksen. Nah, untuk mencari panjangnya, maka kita keluarkan segitiga QPD ini ya. Kita angkat ke sini, QPD. P aksen berada di tengah-tengah garis QP. Kemudian di sini ada titik pertemuan atau titik potong dari diagonal sisi alas. Kemudian di sini ada A ini ya, C, dan kemudian D. Nah, sekarang untuk C ke D ini 12 karena merupakan sisi kubus. Sementara OC ini yang merupakan diagonal sisi, berarti untuk AC-nya 12 akar 2, berarti OC-nya dibagi 2, jadinya 6 akar 2. Lalu panjang CP tadi adalah 6. Nah, kita bisa mencari panjang PP aksen dengan menggunakan perbandingan dari segitiga P aksen PD ini, P aksen PD dengan segitiga OCD. Kita pakai perbandingan segitiga ini ya. Jadi ini segitiga ini adalah kongruen. Nah, kita lihat CD per PD. Nah, jadi CD sisi miringnya kita bandingkan dengan sisi miring dari segitiga P aksen PD, berarti berbanding PD. Lalu OC merupakan alasnya, berarti kita bandingkan dengan alas pada segitiga yang P aksen PD, berarti P aksen P atau P aksen. CD diketahui nilainya 12, P ke D itu 18 ya, 12 ditambah 6, 18. Kemudian OC 6 akar 2 setengah diagonal sisi. Lalu PP aksen ini nilai yang akan kita cari, berarti kita gunakan perkalian silang, maka PP aksen didapatkan 9 akar 2 cm. Nomor 9, diketahui balok KLMN PQRS dengan panjang KL 3 cm, LM 4 cm, dan KP 12 cm. Tentukan jarak titik R ke garis PM. Nah, kita lukis dulu pertama-tama baloknya KLMN PQRS. KL-nya 3 cm, LM-nya 4 cm, dan PQ atau MR tingginya adalah 12 cm.
Maka untuk mencari jarak dari titik R ke garis PM, ya, R ke garis PM ini, maka kita bisa melihat segitiga PMR. Jadi segitiga ini kita keluarkan, dia siku-siku di R. Otomatis untuk mengetahui panjang dari titik R atau jarak titik R ke garis PM, kita tarik garis dari titik R ke kita tarik garis ke PM secara tegak lurus. Maka kita sebut ini titik R aksen, berarti jarak dari titik R ke garis PM di sini yang dimaksud adalah ruas garis RR aksen. Nah, untuk menghitung RR aksen, mari kita perhatikan segitiga yang siku-siku ini, sehingga kita akan memperoleh PR ini ya, dikali dengan RM sama dengan PM dikali RR aksen. Ini sebenarnya juga menggunakan perbandingan dari luas segitiga. Sisi-sisi yang saling tegak kita kalikan. Jadi sebenarnya di sini ada 1/2, di sini juga ada 1/2 seperti contoh yang di nomor 7 lah, kalau tidak salah ya 7. Nah, jadi sisi-sisi yang saling tegak ini saling tegak dikalikan, ini juga saling tegak lurus dikalikan. Maka RR aksennya didapatkan sama dengan 60/13. Karena PR nih, PR itu kan 5 ya. Ini PR-nya 5. Kenapa PR sama dengan 5? Karena PQ 3, QR-nya 4. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka PR didapatkan sama dengan 5. Karena 3 pangkat 3 9, 4 pangkat 4 16, 16 tambah 3 16 ditambah 9 25, kita cabut akarnya jadi 25, jadi 5. Maka panjang PR-nya ini 5. Kemudian RM 12. 5 kali 12 60. Ini ya, yang ini nilainya adalah 60. Kemudian PM sama dengan 13 per PM 13. Maka panjang atau jarak R ke garis PM adalah 60/13. Nomor 10, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 9 cm. Jika titik T terletak pada pertengahan garis HF, maka tentukan jarak titik A ke garis CT. Jadi mula-mula kita lukiskan dulu kubusnya, kemudian kita lukis titik T pada pertengahan HF. Nih ya. Nah, yang kita ingin cari adalah jarak A ke garis CT. Nah, untuk mencari jarak A ke CT, maka kita harus melihat sebuah bidang yang ada unsur titik A-nya, ada juga unsur garis CT-nya. Berarti yang kita bisa hubungkan pertama adalah A ke C. Kemudian supaya garis titik T ini juga berada pada bidang, otomatis kita akan mengambil garis EG. Berarti bidang yang bisa kita lihat atau kita manfaatkan untuk mencari jaraknya adalah bidang diagonal ACGE. Kita pindahkan ke sini ACGE, di mana T pada pertengahan EG. Lalu kita buat garis juga pada pertengahan AC. Di sini ada titik, misalnya titik R, saya namakan titik R di sini. Kemudian saya membuat garis dari A ke G
Ini merupakan diagonal ruang AG. Lalu dari titik E ini kita sambungkan atau kita hubungkan ke tengah-tengah AC seperti ini, berarti membentuk garis ER. Kemudian dari titik T kita hubungkan ke C membentuk garis CT. Ini garis CT yang dimaksud ya. Berarti jarak dari A ke garis CT adalah ruas garis A aksen. Nah, seperti yang kita ketahui, Ibu pernah menjelaskan ini pada materi bahwa perbandingannya ini antara AS, SA aksen, A aksen G itu panjangnya sama, alias perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding 1. Nah, ini adalah perbandingan istimewa dari segi 4. Anda bisa mencoba untuk membuktikannya ya. Silakan Anda mengembangkan sendiri. Yang jelas, jika ada yang seperti ini, maka ini yang namanya perbandingan istimewa pada segi 4, di mana AS, SA aksen, A aksen G itu panjangnya sama atau perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Sementara untuk ES, SR ini perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Berikut pun dengan TC, TA aksennya 1, A aksen C-nya 2, 1 banding 2. Seperti itu ya, perbandingan istimewa dari segi 4. Nah, Anda bisa mengembangkannya sendiri bagaimana sehingga bisa ada perbandingan seperti itu ya. Baik, tentu setelah kita berdasar pada perbandingan istimewa dari segi 4, otomatis A aksen ini bisa dicari dengan 2, ini karena 2 bagian dari 3 bagian. Jadi garis A aksen ini adalah 2/3 bagian dari AG. AG-nya 9 akar 3. Kenapa? Karena AG adalah diagonal ruang, sementara rusuknya 9. Berarti AG adalah A akar 3, 9 akar 3. Maka 9 akar 3 dikali 2/3 sama dengan 6 akar 3 cm. Untuk mendukung channel ini, tekan subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.